Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Saya rencananya mau pamit dulu nih Kang, karena ya saya masih ada tujuan lain, mau berpetualang ke tempat lain Kang. Yang jelas Di bagian belakang rumah, pepohonan dan semaknya lebih rapat. Padahal, hampir setiap minggu tukang kebun selalu memotong dan membersihkannya. Tanah yang subur dan cukup air membuat tumbuhan di sini sudah berkembang. Terlebih semak dan rerumputan. wah ini kemana lagi kita Kang? Arah ke sana ya? Nah, di situ juga suka ada biawak itu. Oh biawak ya? Biawak atau reptil lain ya. Satu lagi ular berbisa muncul dan mengagetkan tukang kebun. Reaksi panik begitu melihat ular berbisa terlihat di wajah bapak tua ini. Tindakan tukang kebun menjauh dari kobra sangatlah benar. Karena bagi yang tidak terbiasa atau terlatih, lebih baik menghindari dari sang penyembur pemilik bisa mematikan ini. Wah Kang, gede nih Kang. Kobra ternyata. Iya. Kang jauh dulu dikit Kang. Ini udah mau keluar palanya nih. Lihat nih. Sesosok najas putatrik atau ular kobra yang tampak waspada begitu didekati membuktikan bahwa ia sangat tidak suka dan merasa terganggu dengan kehadiran kami. Keberadaan kobra di sini tidaklah terlalu mengherankan karena kondisi alamnya memang sangat sesuai dengan habitat kobra penyembur. Ini jenis kobra penyembur nih. Nyembur ya? Kobra Jawa itu dia bisa nyemburin racunnya itu radius 2 meter ke arah depan. Ular kobra atau ular sendok ini adalah jenis ular berbisa suku Elapidae. Di Jawa, sebutan ular sendok berasal dari hut yang mengembang seperti sendok saat ular ini merasa terganggu dan waspada. Habitat kobra sendiri berada di daerah tropis dan gurun di Asia dan Afrika. Di Asia sendiri terdapat beberapa jenis kobra. Nah, lihat. Kang Jaya bisa lihat gak ini? Iya, iya. Ini racunnya nih Kang. Racun ya. Nih. Oh, tuh. Dia lari tuh, lihat tuh. Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Alor. Setiap jenis ular kobra memiliki karakter bisa atau racunnya masing-masing. Sehingga untuk menangani atau menghadapi ular kobra, terlebih racun bisanya tidak bisa disamaratakan. Nah ini selain di lingkungan pedesaan, terus daerah perkebunan, ular ini juga hidup di sekitar sawah. Jadi kalau misalkan ketemu ular kobra ini di sawah, itu jangan langsung dimatiin. Karena sebenarnya ular ini bisa bantu memberantas hama tikus secara alami. Ini aktif banget nih ular. Satu hal yang harus dijaga jika berhadapan dengan najas putatrik alias ular kobra, yaitu jarak serang dan jarak sembur. Selain bisa menyerang dengan menggunakan kelenturan tubuhnya, kobra bisa juga menyemburkan bisa ke arah mata lawan. Hal ini bisa berakibat fatal jika tidak dihindari. Namun sebenarnya, ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dulu atau merasa terancam. Kang, Ya. ini coba saya tangkap. Mungkin kita pindahin aja ya dari Pindahin sini. aja. Karena kalau misalkan wih, galak banget ini. Agresivitas kobra penyembur ini akhirnya dapat saya imbangi dan tentunya berhasil saya tangkap. Agar tidak membahayakan bagi para penghuni rumah, saya akan memindahkan ular kobra ini jauh ke tempat aman. Sekarang kemana? Saya rencananya mau pamit dulu nih Kang, karena ya saya masih ada tujuan lain, mau berpetualang ke tempat lain Kang. Yang jelas kunjungan saya ke Purwakarta ini bisa menjadi satu pelajaran nih Kang. Hah? Kenapa Ibu? Ada biawak katanya? Hah? Ayo. Biawak.
Ada Bu. Di mana Ibu? Biawaknya? Di situ, di situ. Hah? Di mana sih? Oh iya. Oh, itu Panji biawaknya. Aduh, lagi ngapain ini biawak di sini nih? Seekor biawak di kolam ikan dalam rumah inilah yang membuat Ibu Kang Jaya panik dan ketakutan. Selain ular, biawak juga sering masuk ke dalam rumah. Kalau ular masuk ke dalam rumah untuk berburu tikus, nah, sedangkan biawak memangsa ikan-ikan di kolam dalam rumah. Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya dekati. Karena memang lingkungan daerah sini tuh dekat dengan sungai dan merupakan habitat dari Varus salvator atau biawak air. Kita nemuin juga biawak air yang masuk ke dalam rumah nih. Ini mungkin dia tuh aktif di sini lagi nyari makan, nyari ikan. Dan ini kan nggak ada batas tembok antara hutan dengan rumah ya, Kang ya. Ini kan kayak gini kan, mungkin asalnya dari sini-sini ini kan, biawak ini kan turun dari kebun kayaknya. Dia langsung spontan. Bagian ekor merupakan salah satu senjata bagi biawak untuk membela diri jika sedang menghadapi predator atau memangsanya. Lecutan ekor biawak lumayan sakit jika sampai terkena kulit. Hal ini dikarenakan ekor biawak yang keras dan gerakan lecutannya yang sangat kencang. Nah, ini kebiasaan biawak nih, Kang. Dia kalau misalkan udah tersudut, ini pura-pura lemes kayak gini, pura-pura Gitu. mati. Terus nggak ngelawan. Lawan ya. Ayo kita bawa keluar dulu deh. Oh, ini dia biawaknya. Ya, Bu. buang aja yang jauh. Aduh. Buang aja nih, Bu. Iya, buang aja. Meski harus bersusah payah mengimbangi kecepatan biawak, akhirnya saya berhasil menangkap kadal besar yang satu ini. Untuk menangkap biawak memang tidaklah mudah. Selain harus bisa bergerak cepat, kita juga harus berhati-hati dengan gigitan dan lecutan ekornya. Ini sebetulnya nggak bahaya sih, Bu. Karena kan tujuannya kesini nyari ikan sebetulnya, nggak nyari apa, nggak nyerang gitu ya, Kang ya, nggak apa-apa sih. Ikan habis. Ya. Tapi ikan habis juga. Ini saya buang aja ya, Bu ya. Saya pindahin ya. Iya. Ayo. Keberadaan teri